Halo, selamat datang ke presentasi kami. Kami akan mempresentasikan mengenai kartu buatan kami yang bernama 321 Bom atau bisa dipanggil 321 Bom. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Dev Hablanugraha Prindai, dan teman saya, Ariel Setiawan Piri. Memulai presentasi, saya memberikan kesempatan kepada Ariel untuk memulai. Silakan Ariel. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas latar belakang. Latar belakang dari permainan kami ada 4. Yang pertama itu dengan topik berhitung. Kalau kita lihat anak kecil itu dia orientasinya kepada bermain dan terus bermain, sehingga mereka kurang suka untuk berhitung dan lebih fokus pada bermain karena kita juga mengingat usianya juga yang masih kecil. Kemudian topik berikutnya ialah rumit. Kebanyakan game-game kartu yang keluar itu terdiri dari banyak peraturan, banyak tata cara, sehingga membuat anak-anak yang ingin memainkan game merasa kesulitan dan malah tidak memainkannya lagi. Yang kemudian digital. Kalau digital pada zaman global ini banyak permainan-permainan digital yang keluar dibanding permainan-permainan kartu offline. Dengan meningkatnya itu, banyaknya permainan-permainan digital sehingga dengan bertambahnya game kartu digital, maka kecanduan anak terhadap game pada HP semakin meningkat. Yang terakhir adalah mata. Karena anak terus ketergantungan dengan game, maka matanya akan mengalami penurunan fungsi dan bisa mengakibatkan masalah penglihatan. Berikutnya, ya, berikutnya ada masalah. Masalah yang coba kami pecahkan dengan menciptakan game ini adalah kami ingin menciptakan permainan sebagai sarana belajar yang menambah ilmu sekaligus mengasyikkan dan juga menyenangkan bagi anak-anak kecil. Berikutnya kita masuk ke sebab. Sebab dari uh, masalah yang kami telah simpulkan ialah pertama adalah gadget. Karena anak disuguhkan gadget terus-menerus oleh orang tua, maka akan menimbulkan kecanduan gadget pada anak itu. Sehingga dia akan sulit lepas dari gadget dan terus-menerus ingin memainkannya. Yang kedua, mata. Karena tadi dia sudah lama menatap layar, kecanduan terhadap gadget, maka dari itu matanya akan terdampak juga. Kemudian matematika. Karena dia terus memegang HP, bermain game di dalam HP tersebut. Dan kita juga tidak tahu apakah game itu mengedukasi anak itu atau tidak. Oleh karena itu, matematika anak akan berkurang dan anak akan jadi asing terhadap konsep matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang selanjutnya tidak bermanfaat seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak semua game gadget yang anak mainkan berlama-lama itu selalu ada edukasinya. Tidak selalu ada edukasinya. Maka dari itu kami menyimpulkan empat sebab ini. Berikutnya, akibat. Dampak yang timbul pada anak. Akibat-akibat dari sebab yang ditimbulkan tadi ialah yang pertama, sulit melakukan operasi hitung karena anak terlalu lama memainkan game pada gadget sehingga mereka jadi tidak belajar akan operasi-operasi matematika. Yang kedua, ketergantungan gadget. Karena ketergantungan gadget tadi, anak-anak jadi tidak mau belajar, enggan untuk belajar, dan pada akhirnya mata mereka akan mengalami kerusakan. Yang ketiga juga lebih suka bermain gadget ketimbang belajar. Karena orientasinya terhadap game, gadget, sehingga dia melupakan melupakan belajar. Berikutnya, kami menyediakan opsi-opsi solusi untuk menanggulangi masalah-masalahnya. Yang pertama adalah menyatukan konsep bermain sambil belajar. Konsep bermain sambil belajar ini ialah kita menciptakan sebuah game yang menyenangkan bagi anak, tidak hanya menyenangkan, tapi juga
menambah wawasan, edukasi, serta membangkitkan minat anak terhadap operasi aritmatika. Kemudian yang berikutnya, opsi solusi berikutnya ialah menambahkan opsi pencapaian. Jika anak bermain game dan dia mencapai sesuatu, dia akan lebih terpacu, dia akan lebih tertarik untuk memainkan game tersebut. Berikutnya. Opsi berikutnya ialah dibuat lebih kompetitif. Kita membuat game yang bisa dimainkan banyak orang. Jadi game ini tidak bisa dimainkan hanya satu orang. Game ini bisa dimainkan oleh 2-4 orang. Kita buat lebih kompetitif dengan mencantumkan opsi skor pada game kita, sehingga anak-anak itu akan berlomba-lomba mencapai skor tertinggi, dan itu yang membuat game ini menjadi lebih kompetitif dan anak ingin memainkannya. Solusi terbaik yang kami pikirkan ialah kami menciptakan game kartu berbasis kartu dengan tambahan aritmatika dengan juga sistem poin. Untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Saudara Dev, silakan. Ya, terima kasih Ariel. Oke. Mengenai konsep permainan ini kita sebagai polisi penanganan bom. Kita membuat konsep permainan seperti ini supaya anak-anak merasa tertarik untuk memainkan permainan ini. Jadi anak-anak bisa membayangkan kalau mereka menjadi sebagai polisi dan harus menjinakkan bom ini dalam waktu 3 detik. Dan cara mengamankan bomnya adalah menjawab soal-soal yang timbul dari kartu yang ada. Soal-soal ini berupa soal-soal matematika atau perhitungan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Dan jika berhasil menjawab soalnya, akan mendapatkan 1 poin. Jika gagal, maka pemain akan berkurang 1 poin. Oke. Kita lanjut ke cara mainnya. Nah, pemain dalam permainan ini bisa terdiri dari 2-4 orang. Disarankan juga ada orang tua atau kakak-kakak yang mendampingi adik-adik untuk bermain game ini, agar game ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam game ini terdapat 2 jenis deck kartu, yaitu deck angka dan deck aritmatika. Deck aritmatika itu deck simbol seperti tambah, kurang, bagi, atau kali. Dan memulai game ini, pada awal permainan, setiap pemain mengambil 4 kartu dari deck angka. Dan setiap awal giliran pemain tersebut, dia dapat mencabut 1 angka dari deck angka tersebut. Dalam permainan ini, setiap pemain akan memainkan 1 kartu angka miliknya dari 4 kartu angka yang dia sudah ambil tersebut. Dan meletakkannya di depan pemain, namun dalam kondisi tertutup. Berarti kartu bagian belakangnya di atas dan kartu miliknya tertutup sehingga pemain lain tidak dapat mengetahui angka apa yang telah dia gunakan. Setelah pemain meletakkan kartunya, maka pengawas, baik orang tua atau kakak tadi, dapat mencabut deck dari kartu aritmatika yang simbol matematika tambah, kurang, bagi, atau kali tadi, dan meletakkannya di tengah yang akan menentukan apakah simbolnya itu yang harus kita gunakan adalah tambah, kurang, kali, atau bagi. Setelah tahu simbol apa yang dipakai, setiap pemain membuka kartu yang telah dia taruh tadi, kartu angka yang dia telah taruh di depannya tadi, sehingga setiap pemain bisa melihat soal yang telah tertera di depan mereka. Nah, setelah mereka tahu soal yang telah didapatkan, mereka harus menekan tombol yang berada di tengah untuk menjawab soal yang ada dalam waktu kurun 3 detik. Nah, setelah seorang pemain menekan tombolnya, pemain-pemain lain yang tidak sempat menekan tombol dapat menghitung bersama-sama mulai dari bom 3, 2, 1, dan bom. Maka apabila kata bom setelah hitungan mundur 3,
pemainnya akan kehabisan waktu dan berkurang poinnya berjumlah 1. Tapi kalau pemainnya dapat menjawab soal yang telah diberikan, maka dia akan mendapatkan 1 poin. Nah, ini yang tadi sudah aku jelaskan. Oh ya, apabila pemainnya belum mendapatkan poin, tapi dia tidak bisa menjawab soalnya tidak akan sampai negatif ya. Cuma sampai mentok di angka 0. Nah, permainan ini akan selesai apabila bom tersebut telah dijinakan atau defuse 10 kali dari setiap perputaran pemain. Setelah itu, untuk menentukan pemenang, poin-poin tiap pemain itu kita kumpul dan pemain yang mempunyai poin terbanyak akan memenangkan permainan ini sebagai polisi terbaik untuk menjinakkan bom. Nah, ada beberapa aturan tambahan dalam permainan ini untuk bisa meningkatkan kreativitas dari pikir anak dalam memainkan game ini. Karena game ini dapat dimainkan sebenarnya bukan cuma untuk anak-anak TK atau SD, tapi bisa sampai usia remaja. Sebab dek aritmatikanya dapat disesuaikan dengan para pemain. Nah, jumlah decknya tadi, sebagai contoh, aku kasih contoh. Simbol-simbol aritmatika, ya apabila pemainnya anak-anak TK, adik-adik kita yang masih TK, berarti kita tidak boleh menggunakan simbol perkalian dan pembagian. Kita hanya memakai simbol penjumlahan dan pengurangan. Tapi jika teman-teman kita yang sudah ada di bangku SD ataupun SMP dapat membuat permainan ini lebih susah dengan menambahkan jumlah kartu angka yang ditaruh di tengah serta menggunakan hanya perkalian dan pembagian dalam bermain game tersebut, game ini. Sehingga itu akan meningkatkan kesusahan game ini dan akan membuat teman-teman kita yang remaja semakin semangat untuk memainkan game ini. Nah, ini contoh desain kartu yang telah kami buat. Belakang kartunya akan ada logo 321 bom, nama game kami, dan logo bom yang telah kami buat. Dan depan kartunya akan berlatar belakang kuning serta simbol ataupun angka. Simbol aritmatika yang tadi, penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan latar belakang kuning ataupun satu angka dengan latar belakang kuning seperti ini. Nah, perkiraan harga yang telah kami dapat adalah dengan menghitung kemasan karton art paper untuk membuat game kartu ini serta jumlah produksi kami jumlahkan semua, perkirakan kurang lebih 40.000. Nah, dari nilai produksi itu kami tambah keuntungan 35.000 sehingga total harga kartu ini yang kami perkirakan adalah 75.000 dengan keuntungan 35.000 dan nilai produksi 40.000. Nah, sekian presentasi kami. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan bagi kami. Apakah Ariel mungkin ada tambahan? Kalau dari saya sudah cukup penjelasannya, sudah lengkap semua yang setelah saya jelaskan dan Dev jelaskan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.